lumayan. Berarti udah gabung belum sih? Ini yang dulu dokter kan ya? Atau ada awamnya juga? Dokter. Targetnya itu udah join belum? Belum. Ini enggak aku nggak mau kebuka di sini. Aku nggak bisa klik gitu. Oke. Udah masuk nih dokter. Progress. Perlu pakai background kan? Aku nggak punya. Oh, kemarin sudah di belum pakai background. Nggak bisa klik misalnya.
Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara webinar hari ini. Yang saya hormati dokter-dokter, teman sejawat sekalian, perkenalkan saya Dr. Erika Kusumawati. Saya selaku moderator pada acara hari ini. Pada hari ini Siloam Hospital Banjarmasin bekerja sama dengan Siloam Radiologi Indonesia dengan Ikatan Dokter Indonesia menyelenggarakan webinar dengan tema Comprehensive Assessment of Tinnitus Nobi is Buzzing. Untuk membahas materi ini kami mengundang narasumber ahli di bidangnya masing-masing. Ada 2 narasumber, itu Dr. Rina Desdewi, spesialis THT. Selamat pagi, Dok. Dan juga Dr. Anastasia Chan, spesialis radiologi. Selamat pagi, dokter. Oke, pada webinar ini nanti kita awali dengan pemaparan materi, kemudian ada sesi diskusi dan tanya jawab. Baiknya kita langsung mulai aja. Untuk materi pertama nanti akan dibawakan oleh Dr. Rina Desdewi, spesialis THT. Sebelum memulai materi yang pertama, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Dr. Rina Desdewi Utami, spesialis THT KL, lahir di Palembang 10 Desember 1986. Beliau menamatkan S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian mengambil spesialisnya di Fakultas Kedokteran Pajajaran Bandung. Beliau juga aktif di Rumah Sakit Siloam Banjarmasin, juga beliau berpraktek di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Beliau juga terdaftar sebagai staf koordinator pendidikan KSM Ilmu Kesehatan THTK di RSUD Banjarmasin. Baik, selanjutnya kita mulai saja ya, Dok. Share screen untuk materi. Ya. Kepada Dr. Rina, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peserta dan juga panitia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada pagi hari ini saya akan sedikit mungkin men-sharing ilmu mungkin ya mengenai tema kita hari ini adalah, boleh di next, Comprehensive Assessment of Tinnitus Nobi is Buzzing. Oke, boleh slide. Oke, kita ketahui sebagai pendahuluan, tinnitus adalah suatu gejala yang cukup umum terjadi di masyarakat kita, di mana pasien yang menderita tinnitus biasanya akan mencari bantuan medis dalam rangka mengurangi efek dari tinnitus tersebut. Nah, tinnitus ini bisa sangat mengganggu dan dapat menimbulkan reaksi psikologis pada penderitanya. Sehingga pasien-pasien ini sangat ingin mengurangi sehingga dapat mengembalikan atau meningkatkan kualitas hidup mereka yang sudah mulai terganggu. Nah, namun untuk pengobatan dan manajemen dari tinnitus ini tidak bisa hanya satu biasanya. Jadi kita biasanya harus kolaborasi seperti itu. Boleh lanjut slide. Tinnitus didefinisikan sebagai suatu sensasi adanya suara tanpa sumber suara eksternal, di mana tinnitus yang kronis lebih banyak terjadi pada orang yang lanjut usia, biasanya di usia 60 tahun ke atas, daripada pada orang dewasa muda. Namun secara umum, tinnitus ini dapat terjadi pada semua golongan usia. Sehingga seperti yang saya ucapkan tadi, manajemen dari tinnitus ini bahkan untuk asesmen atau penegakan diagnosis dari tinnitus ini membutuhkan suatu pendekatan multidisiplin atau dari banyak pihak. Tinnitus kita bagi menjadi 2, ada tinnitus yang pulsatil dan juga yang non pulsatil, di mana kalau yang pulsatil ini sebenarnya dia subjektif dan juga objektif, dan non pulsatif dia yang subjektif. Subjektif di sini maksudnya tinnitus ini hanya didengar oleh pasien, dan objektif di mana tinnitusnya dapat didengar oleh pasien dan juga pemeriksa. Kita juga harus tahu letak atau posisi dari tinnitusnya, apakah bilateral atau unilateral. Kemudian kita harus mengetahui onset, durasi,
serta intensitas, dan juga elemen lain dari kualitas suara yang dirasakan. Adapun faktor pemicunya misalnya seperti gerakan eksternal atau perubahan posisi, sehingga harus kita identifikasi penyebabnya dari mana. Kemudian juga bisa dari pola tidur pasien dan juga dari mood atau dari dari kondisi psikologisnya. Selain itu juga harus ada pemeriksaan telinga yang lengkap. Nah, di mana akhirnya kita harus tahu jangan-jangan dia sebenarnya sebelumnya pernah menderita infeksi telinga tengah misalnya. Kemudian atau dia pernah mendapati prosedur operasi, baik itu operasi di telinga, operasi di kepala seperti bedah saraf, atau dia pernah mendapatkan trauma atau kecelakaan, atau infeksi seperti meningitis. Nah, dan yang paling sering sebenarnya adalah paparan dari obat-obatan yang ototoksik. Termasuk itu adalah antibiotik, agen kemoterapi, dan juga obat antiinflamasi yang non-steroid. Selain itu juga ada riwayat penyakit autoimun biasanya, dan gangguan kejiwaan sebelumnya atau pada saat itu. Next. Untuk pemeriksaan fisik yang harus kita lakukan, kalau kami dari bidang THT, tetap kita harus melakukan pemeriksaan kepala dan leher secara lengkap, kemudian juga kita lakukan otoskopi, baik itu menggunakan otoskopi biasa maupun yang menggunakan mikroskop binokular. Kemudian juga melakukan dengan otoskopi pneumatik, dan juga bisa apabila yang di perifer tidak memiliki alat pemeriksaan pendengaran, bisa menggunakan pemeriksaan garpu tala. Kemudian kita juga harus melihat apakah ada parese atau ada gangguan di saraf kranialnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan neurotologi termasuk seperti fungsi cerebral, evaluasi cara berjalan, terus fungsi keseimbangan, seperti uji rombak Fukuda, GANS SOP, atau juga uji posisional. Untuk pasien yang mengeluhkan tinnitus yang berdenyut, biasanya dilakukan palpasi di daerah pos aurikular, mastoid, dan juga leher. Itu harus diperhatikan apakah ada trill atau korda vaskular. Kemudian bisa juga dilakukan auskultasi pada daerah periaurikuler dan leher dan juga dada untuk mencatat apakah adanya tinnitus objektif serta adanya bunyi bruit dan juga dengungan yang vaskular atau bising. Nah, bisa juga dilakukan kompresi di daerah leher ipsilateral dan juga bilateral ringan yang dilakukan untuk menilai efek penurunan dari aliran vena jugularis untuk melihat apakah tinnitus itu akan berkurang atau tidak. Biasanya itu terjadi pada tinnitus yang pulsatil. Untuk evaluasi diagnosisnya, yang pertama bisa kita lakukan audiogram lengkap. Itu biasanya bisa digunakan audiometri nada murni ataupun yang ambang spondi, dan juga biasanya kita lakukan audiometri tutur, dan juga biasanya diikuti dengan timpanometri. Tes audiologis lainnya bisa dengan tes imitans, respon auditory brainstem, OAE, atau juga bisa dilakukan audiogram pada frekuensi tinggi. Kemudian dilakukan juga pengujian untuk fungsi vestibular, dan yang terakhir yang nanti akan mungkin dibahas sama rekan saya yaitu menggunakan imaging. Nah, biasanya yang kita gunakan imaging ini adalah pasien-pasien tertentu yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Anastasia. Selain dari yang saya sebutkan tadi, tinnitus juga secara anamnesis biasanya terjadi pada pasien-pasien yang ototoksik tadi, salah satunya dengan penggunaan obat-obatan klorokuin dan hidroksiklorokuin. Sehingga itu harus kita tanyakan kepada penderita, apakah dia pernah atau sedang mengkonsumsi obat tersebut. Nah, kemudian yang tadi dilakukan pemeriksaan OAE dan juga TEOAE yang kita mau melihat bagaimana fungsi dari outer hair cell atau rambut luar dari koklea. Oke, next. Nah, ini untuk imagingnya. Jadi mungkin saya bahas sedikit secara superficial saja bahwa kan tadi kita bagi tinnitus menjadi dua, ada yang non pulsatil dan juga yang pulsatil. Nah, pada yang non pulsatil biasanya kalau saya misalnya salah mungkin akan dibenarkan oleh Dr. Anas ya. Jadi dari imaging biasanya pasien dengan tinnitus non pulsatil ini memiliki gejala neurologis
ataupun ontologis, sehingga tidak perlu dilakukan MRI. Bisa cukup dengan melakukan CT scan dengan kontras. Kemudian kalau yang tinnitus pulsatil, biasanya kita perlu menggunakan MRA atau MRI kepala, leher, tulang temporal untuk melihat bagaimana MAI-nya. Kemudian untuk evaluasi dari tinnitus itu sendiri, kita dapat mengukur karakteristik tinnitus seperti nada, kenyaringan, kemudian masking, dan juga penghambatan sisa secara subjektif. Di mana biasanya untuk perawatannya bisa diharapkan dapat mengubah suara dari tinnitus itu sendiri atau mengurangi, sehingga gejalanya bisa kita kurangin seperti gejala kecemasan dan juga gangguan tidur pada pasien tersebut. Berikut adalah macam-macam perawatan untuk tinnitus. Ada 9 macam perawatan tinnitus. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dilakukan semua, sehingga memang dia terbagi 9, ada dengan terapi suara, dengan manajemen tinnitus audiologi, terapi perilaku. Boleh next aja ya dok, biar kita bahas langsung. Oke, terapi suara. Terapi suara ini memanfaatkan berbagai rangsangan seperti musik, ucapan, white noise, narrowband noise, dan juga bunyi lingkungan untuk menyederhanakan proses dari pembiasaan terhadap tinnitus. Sehingga ketika dikombinasikan dengan sesi rehabilitasi dan konseling, terapi suara ini memungkinkan dari penderita tinnitus untuk merasakan tinnitus yang lebih dapat dikelola, sehingga mereka dapat mengurangi dari suara yang mengganggu tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen tinnitus audiologi atau ATM, di mana suara yang menenangkan dapat mengurangi stres pasien dan juga menyebabkan rasa lega. Nah, dengan ATM ini biasanya diberikan suara latar, sehingga dengan tujuan untuk mengurangi dari persepsi tinnitus dan suara lingkungan yang dirasakan oleh pasien. Kemudian suara tersebut juga diharapkan dapat mengalihkan pasien tersebut, mengalihkan gangguan dari si pasien tersebut, sehingga pasien dapat tidur dengan tenang. Karena kadang-kadang tinnitus itu kan mengganggu, terutama di saat pasien akan tidur seperti itu. Next. Terapi perilaku kognitif atau CBT ini meliputi dari psikoedukasi tentang tinnitus, relaksasi terapan, pencitraan positif, restrukturisasi kognitif dari keyakinan negatif tentang tinnitus, paparan suara. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi juga kenyaringan dari tinnitus dengan harapan dapat menghilangkan rasa tinnitus tersebut. Kemudian terapi pelatihan ulang tinnitus atau TRT biasanya ini kita dalam bentuk konseling, di mana kita mengharapkan pasien mendengar suara eksternal yang dari tinnitus tersebut. Kemudian dengan protokol TRT ini diberikan stimulasi suara setiap hari selama minimal 6 jam selama 8 jam, sehingga suara tersebut dapat ditoleransi oleh pasien tersebut dengan baik. Kemudian terapi laser memiliki kegunaan yang berbeda dalam bidang kedokteran seperti penyembuhan luka, perbaikan saraf, serta jaringan dan pengendalian nyeri. Di mana meskipun mekanisme pasti dari efek tinnitus ini belum kita pahami dengan jelas, namun untuk beberapa case atau beberapa kasus kita akan merekomendasikan dilakukan terapi laser dengan diharapkan dapat meningkatkan proliferasi sel, sekresi faktor pertumbuhan, peningkatan aliran darah telinga bagian dalam, dan juga aktivasi dari mitokondria sel rambut. Dan kemudian adalah stimulasi listrik, di mana stimulasi listrik di otak ini berupa beberapa perubahan dalam perilaku, sehingga diharapkan dapat mengobati apabila ada gangguan neurologis. Nah, namun dalam sejumlah penelitian selama beberapa dekade ini masih terus dilakukan penelitian sampai saat ini. Next. Terapi biofeedback di sini terdiri dari 2 elemen. Yang pertama adalah pengenalan atau pengetahuan tentang tanggapan internal, dan yang kedua adalah belajar mengendalikan tanggapan tersebut, di mana instrumen dari biofeedback ini merasakan dan memperkuat sinyal dari tubuh dan mengembalikan informasi. Nah, informasi ini akan digunakan oleh pasien dalam upaya sadar mereka untuk memodifikasi atau mengubah proses fisiologis.
Kemudian berikutnya adalah mediasi kesadaran, yaitu pengurangan stres berbasis perhatian dan terapi kognitif berbasis perhatian yang diharapkan dapat mencegah atau mengurangi depresi. Biasanya dilakukan dalam 8 minggu, sehingga dia belajar untuk mengatasi stres melalui latihan kognitif dan konsentrasi. Sehingga diharapkan dapat mengurangi tinnitus dan juga rasa cemas dan gangguan pada pola hidup atau pola tidur pada pasien-pasien tinnitus. Terakhir adalah perawatan medis, di mana memang sebenarnya tidak ada obat-obatan khusus untuk pengobatan tinnitus ini. Biasanya yang kita lakukan seperti kita lihat dari terapi-terapi yang sebelumnya tadi, memang terapi ini adalah untuk membantu mengurangi dari kecemasan, gangguan tidur, dan juga rasa stres atau depresi yang meliputi si tinnitus atau berdengung ini. Nah, obat-obatan di sini juga biasanya kegunaannya adalah untuk mendukung keefektifan dari semua terapi yang kita berikan. Next. Sebagai simpulan, meskipun sudah ada banyak penelitian di bidang THT mengenai tinnitus, namun untuk pengobatan atau percobaan untuk perawatan bagaimana tinnitus yang paling efektif masih terus kita pelajari. Sehingga memang ada banyak atau ada berbagai pilihan perawatan dan manajemen yang tersedia, yang mana setiap pasien harus menerima pengobatan khusus, sehingga pasien-pasien tidak bisa menyamakan misalnya si A, si B, dan si C dengan pengobatan yang satu seperti itu. Sekian penjelasan dari saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Rina atas paparannya, luar biasa sekali materinya tadi ya, jelas sekali beliau menjelaskan tentang tinnitus. Untuk para peserta, bila ada opini atau pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya di saat tanya jawab. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke materi kedua. Ini nanti akan dibawakan oleh Dr. Anastasia. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil CV beliau secara singkat. Dr. Anastasia, spesialis radiologi, beliau menamatkan sekolah S1-nya di Universitas Pelita Harapan Tangerang, kemudian beliau melanjutkan spesialis radiologinya di Universitas Udayana Bali. Kemudian beliau juga mengikuti fellowship di Fellow in Remote Fellowship Neuroradiology Head and Neck MRI NCT di Cincinnati, Ohio, USA. Oke, selanjutnya kita serahkan ke Dr. Anastasia. Silakan Dok, waktu dan tempat. Selamat pagi, saya akan mulai share screen. Ya, bisa terlihat nggak? Bisa Dok. Udah kelihatan full screen ya? Oke, selamat pagi, saya akan memulai. Saya akan membawakan tentang imaging di tinnitus nubis buzzing, itu tema kita pada pagi ini. Untuk temuannya saya langsung aja karena Dr. Rina sudah menjelaskan dengan sangat lengkap untuk secara dari sisi pasiennya, subjektif, versatile, non-versatile, objektif juga, sehingga saya langsung ke imaging finding-nya ya. Apa sih yang perlu kita ketahui baik dari radiolog dan dari sisi klinisi. Informasi klinis pasti sangat penting Dok untuk kita ketahui. Ini sebenarnya dia non-versatile atau dia versatile. Kemudian approach-nya gimana? Untuk approach saya akan langsung mengarah ke case ya. Kelihatan satu pointernya? Ya. Oke. Ya, case pertama ada pasien dengan right-sided tinnitus. Pasien ini mengeluhkan non-versatile. Saya akan bahas yang non-versatile dulu. Kalau kita approach, kita akan meng-approach dari CPA angle dulu. Kemudian kita akan lihat ke IAC ya.
Kemudian setelah itu baru yang masuk ke kecil-kecil nanti akan lebih saya terangkan. Pertama kita lihat dulu daerah CPA, apakah ada kelainan? Ketika ada kelainan kita harus kira-kira mengetahui kelainannya harusnya sama sisi dengan keluhan pasien, misalnya right-sided tinnitus non-pulsatile. Kemudian sisi kanan ada di daerah CPA dan di IAC ini ada sesuatu lesi. Ini pada flare dia slight hyperintense heterogen, ini dia slight hyperintense heterogen dan sangat enhance pada post kontras. Dengan gambaran yang seperti ini, dia karena ada heterogenitas, kemungkinan ini ada suatu komponen nekrotik atau sistik dan enhance-nya vivid ya, terang sekali pada post kontras dan melihatkan suatu struktur yang menyerupai mengikuti suatu aliran daripada saraf ya. Jalannya saraf ini sangat kemungkinan adalah suatu vestibular schwannoma atau akustik schwannoma ya, paling sering pada pasien dengan non-pulsatile tinnitus. Kalau cuman solely tinnitus biasanya ada kelainannya kecil dan itu makanya harus kelihatan pada CPA atau pada IAC. Itu. Kemudian right-sided tinnitus juga pada pasien yang kedua. Ini pada T1-nya kita lihat ada lesi juga yang daerah IAC ya, meluas sedikit ke daerah CPA, sedikit menekan ini peduncle-nya di cerebri sisi kanan, peduncle cerebri kanan, dan sangat enhance pada post kontras. Ini pada flare dia heterogenous, slight hyperintense heterogenous ya, dan ini juga sama yaitu suatu vestibular atau akustik schwannoma. Itu yang paling sering. Sedangkan kalau schwannoma yang besar mungkin keluhannya sudah dari klinis tertulisnya sudah nggak tinnitus lagi, kemungkinan ada headache lah, parese nervus yang terkena gitu. Sehingga kalau pasien datang dengan cuma tinnitus, kita benar-benar harus take a look dari IAC-nya dan CPA angle-nya, apakah ada masa kecil seperti itu ya. Kemudian yang case ketiga, ini left-sided, otomatis kita akan lebih concern ke yang sebelah sisi kiri. Ketika kita lihat di T2, ini post kontrasnya ada lesi kecil memang mengisi di IAC. Ini hal yang sama ya, vestibular schwannoma atau akustik schwannoma juga. Tapi lihat sekecil ini, sehingga kalau di-scroll sangat cepat, mungkin kita akan terlewat. Gitu. Sehingga ini nggak boleh miss, karena ini dalam memberikan informasi untuk para klinisi bahwa sebenarnya ada loh tumor kecil di IAC-nya, makanya ada tinnitusnya. Kalau lesi yang besar-besar pasti kelihatan gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat dulu daerah CPA, kemudian lihat IAC, kemudian lihat sekitarnya daerah situ dan kemudian ke arah temporal bone. Baru nanti kalau nggak ketemu di daerah sana kita akan masuk ke daerah brain yang kemungkinan tinnitus itu adalah rare symptom, rare manifestation atau second, third manifestation kayak seperti itu. Untuk case yang keempat, kita left-sided tinnitus. Berarti kita lihat more ke sebelah kiri ya. Di T1 ini kalau kita lihat-lihat nggak terlalu prominent ada lesi. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dari sisi kanan ya, sisi kiri ini kok sedikit agak lebih lebar ya. Dan sedikit tidak sehipointens yang sisi kanan. Kemudian kalau kita lihat di T2-nya, sedikit ada front-like mass di sini ya, yang hipointens. Kemudian sama ini di GRE juga ada mass-nya. Nah, mass-nya ini tidak enhance pada post kontras. Ini kita perlu buktikan yang paling sering DD-nya pada CPA selain dia schwannoma, meningioma ya. Yang kelainan lainnya yang murni di sisternal seperti ini, kalau kita lihat juga dia sisternal ini sedikit mengganggu daripada kranial saraf 78-nya ya di entrance-nya. Pada DWI itu lihat ada hyperintens yang pada ADC loss signal ya. Ini high signal, ini loss signal, berarti ini adalah suatu true restricted diffusion di mana menyokong sekali gambaran ini suatu epidermoid cyst. Gitu. Jadi epidermoid cyst bisa juga mengakibatkan tinnitus. Bagi dia kecil dan dia mengganggu daripada IAC ya, daerah komponen IAC. Ini sekarang yang itu tadi non pulsatile ya. Sekarang saya akan lebih fokus ke area yang pulsatile. Nah, pulsatile kita perlu mengingat anatomi. Pulsatile pasti ada gangguan dari vaskular ya, either dia vena atau dia arteri.
Kalau kita lihat course-nya itu memang sangat dekat ya. Ini adalah jugular dan ini adalah internal karotid. Ini jugular, kemudian sigmoid, kemudian jadi transverse ya. Nah, kalau kita lihat di MRI-nya, ini adalah karotisnya, internal karotid. Sedangkan ini adalah venus dural sinus venusnya. Ini tuh, semakin naik kita lihat di sini ada apa namanya? Sigmoid bulb dari jugular bulb yang nyambung ke jugular bulb kemudian menjadi ke transverse sinus ya. Ini juga jadi petrous part of ICA ya. Ini kan ICA di cervical kemudian di petrous part di carotid canal. Kalau kita lihat secara CT scan yang non kontras kita cuma bisa lihat dia carotid canal. Seperti ini jugular bulbnya dan naik jugular bulb kemudian kita lihat ini suatu carotid canal. Jadi jugular bulb yang menyambung ke sigmoid, nanti sigmoid akan menjadi suatu transverse sinus. Ini relationship-nya gambarnya seperti yang tadi masuk ke daerah carotid canal, sangat berhimpitan dengan daerah tulang pendengaran, dengan koklea seperti ini ya, baik vena maupun baik yang arteri dan banyak sekali apa namanya saraf dan juga venous plexus yang berada di sekitarnya. Langsung kita masuk ke case saja ya. Nih case 5, dia right sided pulsatile tinnitus. Sudah kelihatan ya kelainannya ada suatu defek di situ. Ini kebetulan cuma CT biasa dan kita lihat ada defek di daerah yang berbatasan dengan sinus venusnya di daerah jugular, kemungkinan ini pasti dari jugular dan transverse sinus kalau kelihatannya pasti di sini ya, transverse sigmoid sinus, sehingga ada pulsatile yang mengakibat dari venus ini. Biasanya kalau pulsatile-nya tipe venus ini dia humming, dia bukan yang kayak menjedut kayak arteri gitu, tapi lebih ke arah humming gitu ya. Kemudian ini right sided pulsatile tinnitus, ada kelainan sesuatu di sini. Ada suatu lesi yang mengikuti yang hiperintensity T2, hipointensity T1, tapi ini T1 kontras ya, ini non enhance. Dan dia mengikuti CSF kira-kiranya intensitas signalnya. Kalau kita bilang ini trombosis kurang cocok karena bentuknya dan juga tidak ada kontras enhance-nya itu tidak ada sign-sign lainnya. Sehingga ini adalah kalau dia protusi dari perifer ke arah sinus ini, kemungkinan adalah prominent arachnoid granulation. Kalau besar atau kalau kita ukur dia kurang lebih 1 cm, itu memang dia akan bisa membuat suatu simptom. Walaupun seringkali kita dapatkan dari MRI brain itu ini adalah kondisi yang normal dan pasiennya asimptomatik. Mungkin dia MRI karena kausal lainnya ya. Tapi ini adalah suatu temuan yang kadang insidental. Tapi kalau sudah besar, dia bisa mengganggu jalannya dari sinus venus duralis di sini, sehingga mengakibatkan pulsatile tinnitus. Case yang berikutnya, ini pasiennya bilateral ya, pulsatile-nya. Kalau bilateral kita harus curiga sesuatu yang pasti involvement-nya kanan kiri dan sistemik ya. Salah satunya adalah ini kasus di mana kita melihat ini komponen ICA-nya kok ada yang ektatik, ada yang stenotik, irregular sekali ya, terutama di sini ektatik, ada yang stenotik kayak berbentuk string of bead appearance. Ini gambaran dari fibromuscular dysplasia. Kemudian ini case yang berikutnya, dia right sided tinnitusnya, kita lihat pada kontras itu ada feeling defect di sini ya. Ini adalah venous thrombosis, sudah kelihatan di MRV-nya, venogramnya tidak ada feeling ke arah kanan. Di transverse sigmoid, bahkan ini jugularnya kelihatan, ini jugularnya sudah nggak kelihatan ya. Untuk case yang berikutnya, case 10, ini right-sided tinnitus. Ketika kita lihat HRCT temporal bone, ini ada suatu hipoatenuasi ya. Ada suatu kayak semacam densitasnya berkurang di daerah. Ini ada, kalau kita telusur lebih lagi, lokasinya itu di sekitar di oval window dan juga mengarah di daerah koklea, ya, di fistula antefenestrum namanya. Nah, kalau ini dari koronalnya kita juga bisa melihat ada hipoatenuasi ya. Kalau dia involvement ke dua tempat di daerah fistula antefenestrum dan daerah koklea, kita sebut ini adalah keduanya ya, fenestral dan retrofenestral atau cochlear
otoskleriosis atau nama lainnya otosklerosis. Ya. Oke. Kembali. Ini kelihatan ya, ada hipoatenuasi di sekitarnya, di bone-nya. Ini sangat baik kalau pakai CT scan, HRCT. Kemudian yang ke-11, dia left-sided tinnitus. Sama halnya, coba kita lihat secara detail, ini ada kelainan di bone-nya. Dia nggak litik ekspansil, dia hanya seperti densitasnya menurun, seperti hipoatenuasi. Di daerah fistula antevenestrum dan juga koklea. Kokleanya ini udah mencapai ke apical middle turn juga ya, jadi sudah advance lah ini termasuk. Yang perlu diperhatikan satu lagi itu daerah optic capsule. Optic capsule-nya belum kena, sehingga ini belum masuk yang grade tertingginya. Oke, ini dari koronalnya juga terlihat ya, ini ada hipoatenuasi di situ. Kemudian case berikutnya. Ini left-sided pulsatile tinnitus. Ketika kita lihat pada CT-nya dulu, ada expensile, litik expensile ya, terus gambarannya seperti moth eaten gitu, atau honeycomb seperti appearance ya. Dia di daerah petrus dan sekitar middle ear punya bone. Kemudian pada MRI kita lihat dia ada suatu hiperintensitas atau intensitas signalnya sangat meningkat. Dan dengan adanya gambaran kedua ini, kalau kita lihat, ini sepertinya dia adalah suatu osseous problem, tapi karena dia mengikuti suatu lokasinya adalah dari sekitar geniculate ganglion dari facial nerve, ya, kemudian ke sini nanti dia akan, kalau mungkin kita scrolling, dia akan menuju ke daerah labirin segmen, itu mengarah ke suatu patologi yang mengikuti saraf, yaitu facial nerve 7. Kemungkinan ini adalah suatu hemangioma, ya. Terbukti ini adalah suatu hemangioma dari facial nerve itu. Nah, ini saya bikin gambaran jeleknya mengenai genunya dari geniculate ganglion dari facial nerve 7, kemudian jalurnya dia biasa ke dalam, ke sisi ke tympanic segmen, baru ke mastoid segmen, ini labirin segmen. Jadi ini daerah geniculate ganglionnya. Kalau kita lihat, ini ada juga cabangnya dari geniculate ganglion itu ke petrosal nerve, mungkin juga itu kena. Ya, ini adalah anatominya. Geniculate ganglion seperti yang tadi, kalau ke arah sini tympanic segmen, labirin segmen, ada petrosal nerve juga di situ. Kemudian case yang 13, ini sudah nggak asing lagi, yang biasa harus dilihat, dan ini memang sangat bagus di MRI. Kalau pakai CT kurang bisa terlihat ya, ada vascular loop yang mengganggu, dan biasanya level ini adalah level IK ya, untuk mengganggu daerah saraf 78. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini biasanya jalurnya ke sini, itu yang IK, ini yang PK, lebih bawah dia. Ini case 14. Oke. Kita lihat di sini adakah kelainan di daerah jugularnya, daerah CPA-nya, mungkin CPA nggak terlalu kelihatan, vestibular aqueduct-nya, IAC-nya. Kita lihat satu-satu, sepertinya kok tidak ada massa ya, walaupun ini bone window ya, bukan soft tissue window. Tapi kalau dilihat daripada struktur daripada karotisnya, ada yang aneh di sini. Yang aneh adalah tidak ada tulangnya, sehingga ini adalah suatu dehisensi karotis ya. Makanya dia langsung terekspos kepada middle ear. Makanya jadi pulsatile tinnitus yang sisi kanan. Sehingga ini harus diperhatikan. Selain ada massa, kelainan vaskular, kemungkinan kelainan tulang yang seperti ini, seperti nggak ada bone-nya, seperti yang jugular bulb tadi, ini di karotis tapi. Kemudian ini udah jelas sekali kalau dilihat kayak gini, apa ini sebelah sini ya, pasti ada gangguan dari malformasi vaskular. Tapi kita sebagai radiolog perlu mengetahui ini yang mana yang feeding, yang mana yang draining untuk vein-nya. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah suatu branch dari ECA ya, external carotid artery di maxillary artery. Kemudian di sini adalah kita tahu struktur parotid dan ada suatu retromandibular vein. Jadi ini fistula saja tanpa nidus, sehingga bukan AVM ya. Jadi ini adalah suatu fistula dari arteriovenous fistula. Dia drainingnya ke
retromandibular vein, ini feedingnya dari maxillary artery yang membuat si ECA-nya, external carotid arterinya juga membesar, jadi lebih dilate daripada yang kanan. Ini dibuktikan di DSA ya, bahwa ini memang suatu arteriovenous fistula. Kemudian case yang berikutnya kita lihat the left-sided pulsatile tinnitus. Ada suatu lesi nggak di daerah sisi kiri? Ternyata ada. Ini lesinya adalah suatu massa yang slightly hyperintense heterogen dan menunjukkan gambaran salt pepper appearance, dan biasanya pada post kontras dia menunjukkan enhancement. Lokasinya ini daerah jugular, sehingga ini adalah sangat kemungkinan dan proven to be glomus jugulare. Ya, kemudian yang ini lebih kecil, glomus tympanicum, mirip paraganglioma juga ya. Tapi glomus tympanicum bedanya sama jugular ya lokasinya. Semua sama sih, glomus-glomusan, tapi timpani ya di timpani, berarti di middle ear biasa nongolnya. Nah, di CT scan memang dia paling cuman tampaknya kecil, ada massa di middle ear. Tapi kalau kita bikin dia di MRI, dia akan menunjukkan intensitas signal yang sama seperti glomus lainnya ya. Di T2 dia bisa light bulb, bisa salt pepper, dan pada post kontras dia tampak enhance. Ini ilustrasinya bahwa dia timbulnya di daerah middle ear. Ini yang ke-18, nih mirip sama yang tadi. Nah, ini jugular bulb dehiscence. Ini ada jugular bulb, tapi nggak ada tulangnya, kecil sekali. Tapi ini sudah mengakibatkan pulsatile tinnitus di sisi kanan. Walaupun kata pasiennya saat itu adalah jarang-jarang. Karena apa? Kecil bandingin case yang nomor 1 tadi, case nomor berapa tadi itu yang jugular sampai kena di sinus duralis sisi kanannya. Ini benar-benar cuma di jugular bulb dan hanya sangat kecil. Nah, tapi ini sudah mengakibatkan suatu pulsatile ya, tinnitus sisi kanan. Ini kita lihat di koronalnya bahwa nggak ada bone-nya yang melapisi ya. Kalau kita lihat di case berikutnya, ini adalah suatu proyeksi dari drainase dari jugular ya, dari vena. Tapi ada kelainan sesuatu. Kenapa ada tonjolan? Ketika kita lakukan MRI atau mungkin di CT pun kalau pakai kontras venogram mungkin bisa kelihatan ya. Nah, pasien ini dilakukan MRI dan kelihatan adanya di vertical di jugular. Kemudian ini rare case sebenarnya. Jadi kalau kasus aslinya saja tuh saya nggak pernah dapat, tapi kenapa saya masukkan supaya kita lebih atensi apa ada kelainan nggak atau enggak gitu. Kalau pasien sudah punya keluhan pulsatile harus kita ketemukan ya kelainannya kayak gitu. Kalau misalnya sudah normal semua, nggak ada massa, bone-nya normal, kemudian nggak ada malformasi vaskular, mungkin kita perlu melihat apakah ada ini persisten dari stapedial arteri ini ya. Jadi stapedial arteri ini setelah kita lahir 3 bulan dia biasanya sudah nggak ada, paling remnant dan tidak ada vaskularisasi lagi. Tapi pada pasien ini dia ada, dan ini membuat suatu pulsatile di tinnitus di telinganya. Nah, kalau kita lihat ini internal carotid artery, ini adalah persisten stapedial arteri, dia masuk ke stapes seperti itu. Ya. Nah, ini sangat jarang ditemui, tapi perlu atensi khusus kalau udah dilakuin macam-macam ternyata nggak ketemu karena lihat lesinya sangat kecil. Ini yang arrow putih ini adalah jalannya daripada stapedial arteri menuju ke middle ear ya. Dari middle ear ke luar. Sehingga kita perlu atensi khusus. Kalau misalnya sudah nggak ketemu macam-macam, mungkin kita perlu lebih detail lagi lihatnya. Ada nggak kira-kira kemungkinan ini? Oke, mungkin kita perlu lakukan angiografi seperti itu. Mungkin akan lebih jelas ya untuk kelainannya. Karena akan langsung menunjukkan adanya keanehan. Kenapa ada suatu arteri kecil yang muncul. Seperti itu. Nah, ini jalurnya yang tadi, stapedial arterinya itu kita bisa lihat. Itu dia yang arrow putih ya. Nah, ini dari koronalnya ada suatu arteri yang anomali yang bukan seharusnya di situ. Untuk case-case saya rasa cukup sekian. Ini adalah imaging strategi di mana apa sih yang perlu diorder gitu.
untuk para klinisi ya. Mungkin klinisi pasti sudah tahu gitu kira-kiranya apa yang mesti diorder. Nah, untuk radiologi lebih tepatnya apa sih yang perlu kita lakukan, apa sih protokolnya yang baik-baik gitu ya. Nah, ini sekilas untuk tinnitus. Kalau pulsatile biasanya kita bagi objektif subjektif seperti yang sudah diterangkan Dr. Rina. Nah, considernya ya kalau pulsatile ya biasanya harus ada paling nggak MRA, MRV, MRI atau CT juga harus pakai kontras. Jelasnya kalau non kontras akan sangat susah melihatnya. Kalau subjektif mungkin CT saja cukup ya. Angiografi biasa dilakukan kalau memang sudah kelihatan sekali adanya kelainan, misalnya malformasi vaskular yang sangat besar, tapi itu pun pasti tetap perlu imaging dulu, imaging MRI atau CT ya, untuk mengetahui lokasinya, drainasenya, feedingnya, sehingga pas dilakukan angiografi itu lebih tepat kita injeksi kontrasnya. Untuk non pulsatile biasanya paling bagus MRI ya, karena biasanya mayoritas adalah neoplasm, jadi kita akan lebih bagus dengan MRI untuk melihat neoplasm ya. Untuk protokol apa sih? Untuk kalau CT kita harus punya dua, harus bisa soft tissue dan bone. Kadang-kadang cuma dikirim bone-nya aja karena dikira temporal bone itu kan protokolnya. Tapi sebenarnya yang penting juga soft tissue-nya, dan perlu sekali thin section ya, 0,6 sampai 1. Dan oblik kadang might help, terutama kasus tertentu. Tapi kalau cuma untuk melihat ini tuh saya rasa sih oblik kadang nggak terlalu membantu, kecuali oblik itu bisa dibutuhkan seperti kelainan-kelainan koklea dan semicircular kanal, seperti itu. Paling akan membantu untuk melihat facial nerve juga bisa. Head tilt itu bisa membantu. Selain orientasi di tabung CT scan kita jadi lebih baik, itu mengurangi artefak seperti cupping ya, cupping artefak yang akan, karena petrous bone itu kan sangat tebal, sehingga kalau kita dan juga daerah mata itu karena tembus ya. Jadi kalau kita bisa tilting sehingga X-ray-nya akan langsung mengenai, mengatenuasi daerah yang kita inginkan, seperti itu. Kalau MRI ya conventional sequence seperti weighting dari T1 T2 sangat penting ya. Kemudian GRE, gadolinium atau post kontras. Jadi kontras itu sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Fat suppress juga paling nggak ada satu di antara enhancement sequence. Gitu. Untuk sementara itu saja. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Dr. Anas tadi ya udah lengkap sekali dan secara komprehensif. Mungkin dari rekan-rekan sekalian, apakah ada pertanyaan atau opini yang ingin ditanyakan? Ya, juga saya mengingatkan kembali untuk daftar hadir itu bisa mengisi link evaluasi yang di-share oleh admin tadi ya. Nanti harap Bapak Ibu dokter dan rekan sejawat lainnya bisa mengisi link tersebut. Ya. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, mungkin sambil kita bahas sedikit ya dok. Kalau misalnya untuk kita praktisi di lapangan itu kan biasanya pasien-pasien nanya prognosis dari apa pasien-pasien yang dengan gangguan tinnitus ini gimana sih dok? Kemudian kapan sih waktu terbaik kita untuk melakukan pemeriksaannya itu? Mungkin dari Dr. Rina dulu bisa menjelaskan, kemudian nanti disambung ke Dr. Anas. Oke, terima kasih Dokter Erika untuk pertanyaannya ya. Jadi memang tinnitus ini kan sebenarnya cakupan luas ya, karena kita ketahui tinnitus ini bukan diagnosis tapi simptomatik ya, which is kita harus cari apa sih sumbernya gitu ya, dari mana penyebabnya. Nah, jadi kalau misalnya ada pasien bertanya bagaimana prognosnya, kita pasti kalau pasien itu baru datang, kalau saya sih selalu menjelaskan bahwa kita cari dulu Pak penyebabnya apa. Karena begitu kita sudah tahu penyebabnya apa, kita bisa tahu tindakan apa yang mau kita lakukan, terapi apa yang mau kita berikan. Nah, cuman memang kendalanya biasanya orang-orang yang dengan tinnitus, apalagi kalau menurut pengalaman saya pribadi, berapa kali saya dapat pasien, mereka sudah berkeliling biasanya. Jadi mereka sudah ke dokter umum, ke dokter mana, kemana gitu. Jadi datang ke kita tuh seolah-olah kayak, saya mau hasil yang pasti. Mungkin seperti itu ya Dokter Anastasia ya. Jadi kesannya tuh kadang-kadang seperti kita yang nggak harus gimana caranya, mereka datang ke kita sekali datang sembuh. Nah, itu yang menurut saya memang edukasi di sana yang paling penting. Karena
seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka juga pasti sudah ada mulai mengalami gangguan pola hidup, gangguan tidur, sehingga menyebabkan depresi, kecemasan. Nah, itu semua harus kita terapi gitu. Jadi nggak bisa, makanya kenapa tinnitus ini dia pengobatannya atau manajemennya multidisiplin, kita kolaborasi dengan banyak pihak, karena memang tidak bisa hanya memutuskan, oh ini pasti dari telinga saja. Belum tentu gitu. Karena ada beberapa pasien ternyata dia tinnitusnya penyebabnya bukan hanya dari telinganya saja gitu. Ya, ada gangguan hipertensi, neurologik, atau juga tadi gangguan dari AVM ya dok ya, anomali dari venusnya atau dari mana gitu. Jadi kalau ditanya prognos, kita hanya akan bilang kita coba Pak, saya coba dulu, kita kasih terapi ini sambil kita cari penyebabnya. Nanti begitu sudah dapat penyebabnya, bisa kita ngobrol lagi untuk mencari solusinya. Mungkin seperti itu. Terus ada pertanyaan apa lagi tadi ya? Aku lupa ya. Ini dok, kapan waktu yang tepat sih kita mengecekkan atau kapan waktu yang pas buat imaging? Oke, kalau imaging, kalau kita biasanya setelah kita lakukan tadi kan karena kalau dari kita THT pasti kita pertama periksa telinga ya, kondisi telinganya, selama kondisi telinganya bagus, dalam batas normal atau misalnya kita sudah cek darah juga misalnya bagus, ya ini kita akan mencari lagi ada apa nih gitu, atau misalnya memang pada saat kita cek di telinganya, misalnya pasien ini ternyata ada gangguan misal otitis media, yang mau tidak mau kita pasti akan lakukan imaging. Imaging bisa dari yang konven dulu ya dok ya. Baru nanti apabila dari konven kita curiga ada sesuatu yang lebih lagi, lebih advance, baru kita akan imaging untuk CT scan. Nah memang kendalanya sekarang adalah kadang-kadang ya seperti kata dokter Anas. Jadi kita berapa kali misalnya order mintanya berharapnya datangnya dengan soft tissue, datangnya hanya bone. Terus kita kayak aduh nggak bisa nih kita ngelihat. Nah seperti itu. Mungkin ada tambahan dok dari dokter Anas dok? Saya kebanyakan ya kalau pengalaman pasien dengan klinis tinnitus itu kadang nggak ada abnormalitinya ya. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi yang sudah dijelaskan dokter Rina bahwa tinnitus itu banyak sekali penyebabnya, apalagi kalau yang kena obat itu yang nggak bisa kita lihat gitu. Tapi ya kalau memang di otoskopi kelihatan ada massa menjendol gitu ya di membran timpani ya dok ya, itu masa ya kita nggak kelihatan kan gitu. Kalau prognosis sih jujur ya kan mengikuti diagnosis, jelasnya seperti itu. Makanya penting untuk mendiagnosis ini apakah murni hanya tinnitus tanpa ada topis ya, kelainan anatomi, kelainan massa atau dan kawan-kawannya, atau memang ya karena itu tadi konsumsi obat lah, apalah yang mungkin tidak secara imaging tuh nggak bisa dijelaskan seperti itu sih. Gitu. Jadi gini dokter Erika, mungkin sebenarnya jadi kebalikan. Kalau misalnya dokter Anastasia berarti kan nunggunya dari kita ya dok ya. Kita mengkonsulkan baru dilakukan imaging gitu. Karena dari kami harus menegakkan dulu diagnosisnya kira-kira dari mana nih. Apakah memang tadi penggunaan obat-obatan. Karena ada beberapa obat yang ototoksik juga bisa menyebabkan tinnitus gitu. Terus juga apakah memang secara psikosomatiknya. Jadi itu juga bisa karena dia ada gangguan kecemasan, dia ada penyakit ya misalnya ada gangguan jiwa seperti itu ya. Dia juga akan ada beberapa kan yang merasakan tinnitus atau bisa juga karena faktor usia nih misalnya. Salah satu seperti ini agak melenceng dikit nih, tapi kan seperti presbikusis ya. Presbikusis kadang keluhan pertamanya dia tinnitus seperti itu. Jadi memang kalau untuk imaging kadang ya itu tidak terlalu terlihat ya abnormalitasnya karena memang dia normal-normal saja secara anatomi. Cuman dari segi apa ya, dari segi yang lainnya gitu, dari faktor lainnya yang akan menyebabkan tinnitus seperti itu sih dok. Oh ya, baik. Terima kasih dokter. Oke, untuk penjelasannya mungkin mengingatkan kembali untuk para peserta, Bapak Ibu dokter bisa mengisi link yang di-share di kolom komentar tadi ya, untuk mendapatkan sertifikat. Nanti kami harus tahu dari data evaluasinya. Kemudian nih dok, ada yang nanya juga secara offline ke dokter Anas nih.
Dok, kalau untuk pemeriksaan, misalnya ada request untuk pemeriksaan imaging dengan kebetulan di Siloam kita kan cuma bisa CT scan. Ada persiapan-persiapan khusus atau ada syarat-syarat tertentu nggak dok untuk pemeriksaan ini? Nggak ada sih. Kalau untuk persiapan nggak ada. Yang penting datang dengan yakin aja mau diperiksa. Kita Siapa yang harus mental ya dok ya? Karena Kalau biasanya pakai MRI juga kontrak dok. sebenarnya persiapan juga nggak terlalu, paling ya nanti ada cek safety checklist saja kan yang untuk masuk MRI kan nggak segampang masuk CT scan gitu. Sama juga CT scan kalau pasiennya itu terus pregnant gimana? Ya itu paling kita ya jangan ya kalau bisa sih kalau pregnant jangan dulu. Mungkin titip pesan ya kalau untuk konvensional sekarang sudah kalau bisa tuh ya jangan diorder gitu dok ya. Buat kita tuh kalau konvensional tuh tebak-tebakan. Aduh susah sekali ngelihatnya dok. Kalau apa untuk konvensional X-ray biasa ya maksudnya paling nggak minim CT gitu. Jadi kita udah nggak usah konven ya dok ya. Iya dok, nggak perlu. Emang sih Soalnya dok, kadang-kadang tebak-tebakan susah banget kan lihat tulang yang dimana semuanya nanti putih gitu. Sedangkan betul, kalau betul, CT betul, kita bisa HRCT kita bisa bikin lebih tipis sehingga strukturnya tuh lebih kelihatan gitu. Maklum dok, era BPJS dok harus ada scholar center dok. Betul, susahnya itu memang ya dok ya. Tidak ada scholar Lebih center mengerti. kalau kita BPJS kadang nggak bisa diklaim dok CT scan-nya Iya dok. benar. Makanya memang dari dokter THT-nya juga penting karena kalau memang ada kelainan di fotoskopinya atau pulse style sudah harusnya boleh lah ya minta izin yang lebih tinggi. Tapi kalau nggak ketemu apa-apa ya mungkin ya dok ya konven Ya. aja daripada buang-buang duit BPJS Ya. ya. Oke, baik dok. Oke, sambil saya lihat ya. Oh, ada nih dok pertanyaan nih dok. Dari Sezano Reda, izin bertanya dok, apakah tinnitus ini bisa mengganggu pendengaran dan apakah bisa mengganggu organ lain atau tidak? Terima kasih dok. Kayaknya ke saya itu ya nanyanya. Silakan Dokter Rina. Oke. Tadi siapa yang bertanya dengan Sezano Reda tadi dok. Oke, cewek mungkin ya dengan Mbak Seza ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab nih. Jadi, apakah tinnitus bisa mengganggu pendengaran? Jelas bisa mengganggu pendengaran. Kenapa? Karena tinnitus itu mungkin tadinya awal mulanya tidak terlalu mengganggu, makin lama dia mengganggu sehingga akan menurunkan pendengaran kita. Jadi itu jelas sekali. Terus, apakah bisa mengganggu organ lain? Organ lain di mana nih? Kalau organ lain di telinga jelas banget. Tapi kalau organ lain mungkin di hidung, di hati, atau di mana liver, seperti itu mungkin tidak sih. Kecuali tinnitus ini memang disebabkan dari tadi penggunaan obat-obatan tertentu atau misalnya dari penyakit-penyakit lain. Jadi sebenarnya bukan tinnitus menyebabkan atau mengganggu organ lain, melainkan organ lain yang mungkin efeknya entah dari penggunaan obatnya atau memang efek dari penyakit tersebut menyebabkan tinnitus. Makanya saya bilang tinnitus ini kan sebenarnya adalah simptom, gejala, bukan suatu diagnosis gitu. Jadi dia adalah anggaplah seperti first alert-nya tubuh kita gitu. Jadi begitu dia merasakan tinnitus, there's something gitu, there's something wrong gitu sama tubuh ini. Tapi yang mana? Nah itu yang kita harus mulai cari. Seperti itu sih dok. Oke. Terima kasih atas jawabannya dok. Mungkin dari dokter-dokter yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan juga atau mungkin ada sharing pernah dapat kasus apa nih tentang tinnitus gitu yang mungkin bingung-bingung pengen nanya bisa konsultasikan sekalian ada dokter Anas dan dokter Rina. Dokter Erika mungkin saya izin nambahin ya dok. Ya, silakan dok. Mungkin untuk ini aja sih, sekedar tambahan dan juga sharing ya, bahwa tinnitus di sini nggak mesti berdengung loh. Tinnitus itu banyak jenisnya, makanya tadi ada yang pulsatil, non pulsatil gitu. Itu dari bunyinya pun kadang-kadang ada beberapa pasien datang ke saya itu sebenarnya tinnitus, tapi begitu saya bilang, oh jadi bapak gangguannya ini ya ngedengung ya, enggak saya nggak ngedengung gitu kan.
cuman saya ngedengernya kayak ada berebek-berebek gitu di telinga. Nah, tapi bisa gitu loh. Itu salah satu atau mungkin dia mendengar seperti suara desiran udara seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya gejala itu juga bisa kita bilang tinnitus nih selama kita belum tahu penyebabnya apa. Jadi harus dicari tahu. Itu sih. Jadi kadang-kadang ada beberapa case, oh enggak nih pasien enggak tinnitus, padahal ternyata tinnitus. Begitu kita cek pendengarannya sudah turun. Seperti itu sih, Dok. Oh ya, oke. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan kayaknya ini untuk dokter Anas nih. Dari Puturati Wijayanti, dok izin bertanya, kapan pemeriksaan tinnitus dengan menggunakan kontras pada CT ataupun pada MRI? Silahkan dokter. Ini nggak jelas nih ke saya apa ke dokter Rina karena bisa dua-duanya ya. Dua-dua, ya boleh lah, dokter dulu lah ya. Ya, nanti dibantu ya dok. Nah, dari segi dokter. Bosnya aja lah, kalau saya serahin bos radiologi lah. Kalau kontras ya kalau saya sih lebih prefer pakai kontras ya, tapi secara protokol seperti yang tadi saya share, kalau dia ada kelainan peserta of course harus kontras. Kalau nggak kontras gimana kita mau lihat itu kelainan vaskular atau arteri atau venanya. Seperti yang dokter Rina bilang, memang nggak semuanya tuh judut gitu ya dok ya. Kadang ada desiran atau kayak humming. Nah itu kalau vena kan alirannya nggak kayak arteri, sehingga dia nggak akan judut-judut banget juga gitu. Makanya bisa humming, bisa kayak gitu. Makanya lebih baik sih pakai kontras jelas. Cuman kalau dia subjektif aja, di otoskopi nggak terlalu jelas, ya kan mungkin dari dokter Rina mungkin akan mengordernya MRI biasa atau CT biasa aja gitu. Kalau udah pustertal jelas, atau misalnya di otoskopi tadi kelihatan ada bluish, apa reddish atau tonjolan massa di membran timpaninya gitu kan, ya otomatis kita harus ordernya kontras ya dok. Coba dari dokter Rina, dok kan biasa yang order kan dari klinisi nih. Siap. Kalau dari saya juga sama, sependapat sama dokter Anas. Jadi kalau misalnya non pulsatile ya udahlah ya, tapi tetap sebenarnya kan ini kan buat diagnostik ya. Kalau untuk diagnostik sebenarnya lebih bagus pakai kontras karena jadi lebih jelas sebenarnya ya dok ya. Jadi nggak kerja dua kali gitu. Yang kita khawatirkan itu kan, jadi kan kita kan tidak semua pasien datang ke kita, oh ini tinnitus langsung kita MRI, oh langsung kita CT scan. Balik lagi tadi, kita kan harus kita diagnostik dulu. Diagnostik kan pasti kita dari yang paling minim dulu nih, yang non invasifnya yang paling rendah dulu gitu kan. Nah sampai di titik kita merasa oh ini memang kayaknya harus kita lakukan CT scan atau MRI. Maka pada saat kita memutuskan itu, kalau secara klinis sih menurut saya harusnya langsung kontras sih gitu, karena memang untuk membandingkan. Karena kalau tanpa kontras kita jadi nggak bisa ngebedain ya dok ya. Jadi nggak terlalu jelas gitu. Nanti akhirnya kita kerja dua kali. Itu sih sebenarnya. Setuju dengan dokter Rina. Oke dok, nanti lebih prefer ya kayak yang kontras ya dok. Dok, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari dokter Barkah Adina Putra. Assalamualaikum dok, mau tanya, jika kita mengalami tinnitus, kan salah satu keluhannya itu berbunyi seperti bel. Di mana letak posisi yang bisa membuat berbunyi seperti itu dok? Dan kalau boleh tahu, di anatominya pas yang menyebabkan bunyi itu di mana? Dan bagaimana patofisiologisnya dok kok bisa berbunyi seperti itu? Wah lumayan nih pertanyaannya. Ya, mungkin senior kita dulu dokter Rina dulu lah menjawab ya. Nanti kita silahkan dokter. Ya, jadi kan kita balik lagi ya. Kalau dibilang misalnya apa seperti bunyi bel ya. Ya balik ya dok ya, sebenarnya kayak penjelasan saya dan dokter Anastasia tadi gitu. Memang kan namanya tinnitus nggak semuanya nging atau ngung, kadang-kadang macam-macam ya. Ya mau tahu posisinya di mana, memang kita harus tahu dulu primernya di mana. Belum tentu semua, misalnya kayak hipertensi, belum tentu hipertensi bunyinya adalah nging atau ngung kan gitu. Jadi memang balik lagi anatomi, mau tahu anatomi atau letaknya di mana ya kita harus tahu penyebabnya apa dulu. Bisa karena AVM masih bisa gitu ya dok ya. Misalnya akibat karena hemangioma menyebabkan bunyi. Jadi tinnitus ini kalau ya selama ini ya yang saya pelajarin pun gitu waktu saya masih zaman sekolah juga, tinnitus sangat luas gitu cakupannya. Nggak bisa kita mikir kayak oh kalau bunyi bel tuh berarti gangguannya di sebelah sini. Kalau bunyi nyangung gangguannya di sini. Nah seperti itu.
Jadi kalau mau tanya patofisiologinya ya berarti balik lagi ke sumbernya dari mana dulu. Kita harus tahu primernya seperti apa, dari mana. Gimana tuh Dokter Anas kalau menurut Dokter Anas? Dari Iya, segi sangat luas soalnya ya. iya. Kalau dari segi etiologi patofisiologi, contohnya kalau kayak tadi yang paling simpel gampang adalah dehiscence ya, atau tulang jugular bulbnya itu hilang. Ya otomatis kita nggak perlu mikir lagi ya dok ya. Ya, benar. Pasti kan di sana Kayak, gangguannya Dok ya. kayak pintu diketok terus gitu, kayak nggak ada pintunya gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak hemangioma, dia ada kayak litik ekspansil di daerah tulang di tulang middle ear atau daerah petrus. Nah, itu biasanya juga, atau kayak otosklerosis itu ya, biasanya tuh ada vaskular karena dia lebih ke arah pulsatile ya. Jadi vaskular di dalam bone-nya, anastomosenya itu antara yang normal sama yang sudah mengalami sklerotik itu berhimpitan sehingga dia bisa membuat pulsatile. Nah, kalau misalnya kayak dari sinus duralis, apapun yang kena daerah dekat telinga, contohnya jugular, sigmoid, dan transverse, apapun yang menekan kayak cuman arachnoid granulation tuh sebuah incidental finding ya tadi tuh. Tapi kalau besar dan menekan dia bisa bikin humming atau desiran kayak wave gitu. Jadi nggak harus selalu bel, ngingung dan lain-lain. Gitu. Kalau bel sendiri ya apa ya dok ya? Biasanya macam-macam. Macam-macam sih, karena kan sebenarnya tinnitus Juga ini bisa kan ya dok ya. persepsi ya sebenarnya ya, persepsi bunyi yang dirasakan sama penderitanya. Jadi memang tidak bisa misalnya si A merasakan, misalnya tadi kita balik lagi gangguannya dehiscence tadi ya dok ya, dehiscence di misalnya jugular tadi. Mungkin si A merasakannya desiran nih, tapi mungkin si B rasanya kayak bunyi bel, jadi nggak bisa kita samakan gitu. Jadi tidak bisa mendiagnosisnya itu dari bunyinya gitu. Memang kita harus tadi balik lagi, person to person akan berbeda persepsi bunyi yang dia rasakan. Makanya dia merupakan suatu ilmu pengobatan atau manajemennya, asesmennya benar-benar multidisiplin. Nggak bisa kita berdiri sendiri. Itu sih dok. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari dokter Barkah ya. Iya. Mohon izin ya dok, mungkin nggak terlalu jelas bisa memastikan, oh letaknya di A, B, C, D gitu dok. Bagaimana patofnya juga kita belum bisa memastikan jelas gitu dok. Mungkin seperti itu dok. Yang pasti anatomi sih dok ya, kalau Ya. lokasi mana yang pasti ya sekitar itu kelainannya. Itu jelas. Mau Kecuali itu memang kayak dokter Rina bilang tadi ada gangguan jantung, hipertensi, ya, itu juga bisa mengakibatkan. Tapi apa patofnya juga pasti ada turbulensi atau gangguan di daerah ya tadi itu vena duralisnya, di jugularnya atau di karotisnya seperti itu. Kan pasien-pasien hipertensi biasa banyak plak kan. betul. Tapi kadang non pulsatile ya itu dok ya. Ya, biasanya pulsatile. Dan kalau pulsatile juga ada dua, kan bisa pasien yang ngerasa Bisa yang aja. subjektif, bisa yang objektif. Betul. Ya, atau dokter Rina bisa ngerasain tuh jujut-jujutnya juga. Ya, betul. Itu. Kayak gitu sih, dok. Oke, baik. Terima kasih dokter. Penjelasannya luar biasa sekali. Memang lebih subjektif sekali ya dok. Oke, dok. Ini selanjutnya juga ada pertanyaan tadi ya dok. Mana ya? Oke. Assalamualaikum dok, ini dari Dokter Sri Rejeki dari UPT Puskesmas Medan Tunggal. Izin bertanya, jika pasien datang dengan keluhan tinnitus menetap ke dokter umum kayaknya nih maksudnya, apa saja yang kami lakukan? Soalnya kan tinnitus sendiri katanya belum bisa diobati. Nah, gimana nih dok? Dokter Rina nih. Oke, terima kasih Dokter Sri Rejeki ya. Jadi kalau bilang tinnitus belum bisa diobatin, saya kayaknya kurang setuju juga ya. Jadi bukan belum bisa diobatin gitu. Memang dari tadi pun penjelasan kita adalah tinnitus itu diobatin tapi sesuai dengan penyebabnya apa. Nah, kalau untuk mengurangi, jadi apalagi mungkin dokter di puskesmas ya, di puskesmas. Benar, dok. Tindakan pertama yang bisa dilakukan apa gitu. Jelas kan bisa melakukan pemeriksaan fisik dulu nih. Pemeriksaan fisik THT-nya seperti apa? Pemeriksaan generalnya secara umumnya seperti apa. Jadi dicari tahu, jangan-jangan pasien ini misal memiliki hipertensi atau dia misalnya ada hiperkolesterol atau dia mohon maaf nih, mungkin dia juga ada gangguan tiroid. Kadang-kadang pasien dengan gangguan tiroid pun bisa terjadi tinnitus gitu loh dok. Jadi yang bisa dilakukan di sana ya pasti pemeriksaan pertama dulu nih, screening awal.
dan lakukan pemeriksaan garpu tala karena jelas mungkin di sana tidak ada audiometri dan timpano. Jadi garpu tala dulu aja, Rine Weber, cek dulu dia ada masalah nggak di telinganya. Nah, kalau memang ternyata kita ketahui ada masalah di telinga, berarti kita obatin telinganya gitu. Nah, kalau misalnya ternyata telinganya baik-baik saja, dia hipertensi, berarti hipertensinya kita obatin. Kemudian ada nggak sih obat-obatan untuk mengurangi? Saat ini yang kita lakukan untuk menguranginya, biasanya kita menggunakan golongan yang antioksidan nih, kayak contoh ginkgo biloba kita berikan, atau kita kasih preparat vitamin B, yaitu misalnya bisa dengan mecobalamin yang mirip ke sana nih, yang untuk saraf jadinya. Kenapa? Karena kita berharap bisa mengurangi dari gejala tinnitus tersebut. Terus apabila ditanya lagi, terus sampai kapan nih kita obatin gitu kan? Apabila penyakit ini keluhannya tidak berkurang sama sekali, sudah kita lakukan pengobatan 1-2 minggu nih gitu, misalnya pasien sudah bolak-balik sampai 2 kali ke kita dan keluhannya masih sama, ya saran saya sebaiknya memang segera rujuk ke dokter THT. Kenapa? Agar kita lakukan pemeriksaan lebih jelas, lebih lanjut. Contohnya misalnya di puskesmas kadang-kadang kan ada beberapa puskesmas otoskop aja mungkin tidak ada gitu kan. Jadi ya kita akan periksa telinganya seperti apa, kemudian kita akan periksa pendengarannya bagaimana. Sehingga akan kita lakukan terapi. Terapinya seperti apa? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ada beberapa namanya, ada yang ATM, ada yang TRT kan, yang ada juga sebenarnya kita berikan tinnitus matching atau diberikan masking pada telinganya sehingga kita mengurangi si gejala tinnitus itu. Jadi bukan tidak bisa diobatin dalam artian belum bisa sama sekali. Jadi kita di sini prinsipnya adalah mengurangi. Cuman kalau memang ada penyebabnya bisa diobatin. Artinya begitu penyebabnya kita tanggulangi, ya harapannya kan tinnitusnya juga berkurang atau menghilang. Seperti itu sih, Dok. Oke dok, terima kasih atas jawabannya ya dok. Ini kayaknya bisa menjawab pertanyaan yang lainnya juga ya, yang tentang kapan harus dirujuk ke dokter THT. Mungkin bisa sedikit ditambahkan dok, apa sih red flags-nya tinnitus ini ada nggak sih dok? Maksudnya? Kegawat-kegawatan kalau misalnya ada, selain tadi kan udah berulang-berulang dan diobati nggak, ini ada lainnya lagi nggak sih sebelum kita mau merujuk ke spesialis THT, terutama teman-teman yang di puskesmas nih ya. Sama ini kan ada juga pertanyaan dari dokter Megawati nih, seandainya jika ada anak dengan curiga tinnitus datang ke vaskes primer dan dia merasa berbunyi terus, bagaimana kita nanganinya ini sebelum dirujuk ke rumah sakit atau dokter THT? Ada perbedaan nggak sih dok antara anak mungkin sama dewasa dari segi THT? Silakan dok. Oke, terima kasih kepada Dokter Megawati juga ya pertanyaan. Jadi sebenarnya sama ya, pada prinsipnya sama. Kita periksa dulu secara general pemeriksaan umum ya, pemeriksaan umumnya dulu gitu. Tetap harus kita cari tahu penyebabnya apa, apalagi pada anak-anak. Memang pada anak-anak paling sering sebenarnya terjadi tinnitus. Tinnitus ini kadang kalau pada anak-anak adalah cikal bakal dari satu, kemungkinan dia ada gangguan di telinga tengah atau dia ada gangguan fungsi tuba biasanya kalau pada anak-anak. Sehingga harus dicek memang, dicek apa aja. Boleh kita cek apakah dia misalnya ada batuk pilek sebelumnya. Jadi ditanya dulu, apa penyebab awalnya? Bagaimana proses terjadinya tinnitus pada anak ini? Nah, memang pada anak-anak kadang sulit ya karena ada beberapa anak yang mungkin kurang kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan, untuk dilakukan anamnesa seperti itu. Tapi atau mungkin karena orang tuanya sibuk bekerja sehingga tidak mengetahui banyak info tentang anaknya sehari-hari gitu ya. Nah, itu memang menurut saya ya itu tantangan kita ya sebagai dokter sebetulnya. Jadi memang apalagi kita yang di vaskes primer, vaskes pertama ya jatuhnya ya. Nah, itu memang tantangan kita nih bagaimana caranya. Nah, jadi jangan dikira pasien anak-anak dengan ini terutama anak-anak kita ngobrolnya ya. Dia dengan rinitis atau dengan pilek gitu ya. Kalau datang ke kita common cold atau batuk pilek biasa, kadang dia ada keluhan tinnitus loh gitu. Ternyata pasti kita lihat kenapa? Oh, ternyata dia terjadi oklusi tuba atau misalnya ternyata terjadi otitis media yang akut gitu. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan dulu tetap. Oke. Poinnya sih seperti itu. Cuman mungkin untuk pemeriksaan garpu tala mungkin agak lebih susah ya.
karena Iya. namanya juga anak-anak kan agak susah Kurang untuk kooperatif ya, Dok. betul. Sama untuk mengikuti instruksi kan ada usianya ya. Kalau usianya di atas 8-10 tahun mungkin masih bisa kita ajak untuk kooperatif, tapi kalau masih di usia 5 tahun kayaknya buka mulut aja susah gitu kan. Ya, tapi tetap harus dilakukan pemeriksaan itu. Jadi memastikan jangan-jangan tinnitusnya karena ISPA gitu. Gitu sih, Dok. Oke. Terima kasih, Dok. Mungkin lanjut aja kita ke pertanyaan berikutnya. Ini bisa ke Dokter Anas ini. Assalamualaikum, Dok. Ini Dokter Sri Rezeki lagi ya. Ini dari Puskesmas UPT Medan Sunggal. Gimana terapi tinnitus pulsatil, terus membedakan tinnitus biasa, gimana dilihat secara radiologinya. Nah ini silakan, Dok. Mungkin dilihat dari radiologinya ada perbedaan di share ulang, Dok. Balik ke etiologi. Pulsatile mungkin untuk kalau terapi nanti ke Dokter Rina ya. Yang saya tahu kalau namanya sudah pulsatile pasti ada kelainannya ya, kalau tumornya diangkat atau di gamma knife ya sekarang canggihnya, misalnya kalau masih kecil, atau kalau ada vaskular malformasi ya harus di stenting seperti itu, atau di oklusi kayak gitu kan. Kalau secara radiologi tinnitus biasa ini maksudnya tinnitus apa ya? Apa mungkin subjektif atau gimana ya? Saya kurang paham. Nah, itu kan harus dari itu tadi dari dokter THT-nya dulu menentukan ini tinnitus apa. Biasa itu banyak macam kan, menurut kita biasa, tapi menurut pasien nggak biasa kan juga berbeda persepsi ya. Jadi harus samakan persepsi secara klinis ini mengarah kemana gitu. Nah, seperti kalau membedakan yang tadi, kalau biasa tanda kutipnya cuman persepsi pasien, ya kadang nggak ketemu kelainannya. Apalagi kalau cuman otitis bisa ketemu sih kelainannya, eustachian tube-nya misalnya teroklusi, itu bisa kelihatan kelainannya ya kan. Gampang aja sih untuk melihat untuk gambaran mastoiditis atau kayak otitis. Cuman secara otoskopi juga udah kelihatan sebenarnya, Dok ya. Jadi itu menurut saya bukan hal yang susah untuk ditegakkan karena pasti ada kelainan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis THT-nya seperti itu. Itu kalau biasa tanda kutip. Kalau yang luar biasa yang tadi saya udah paparkan mungkin ya. Mungkin Dokter Rina mungkin tambahin. Silakan, Dokter Rina. Oke, Dokter Anas. Udah luar biasa loh jawabannya loh pada. Jadi ini tadi pertanyaan tinnitus pulsatil kan ya? Ya kalau tinnitus pulsatil balik lagi sih sebenarnya ya, Dok ya, bagaimana etiologinya. Jadi dari mana dia penyebabnya gitu ya. Cuman kalau dari kita THT untuk terapi ya, untuk terapinya sendiri biasa kita memberikan pilihan. Yang pertama biasa dengan terapi suara atau yang tadi TRT, tinnitus retraining terapi. Kemudian kita juga bisa memberikan edukasi untuk memodifikasi gaya hidup dan pola makan dari pasien tersebut. Terus juga kita lakukan yang CBT tadi, yang kognitif behavioral terapi. Gitu. Terus kita juga lakukan ya salah satunya dengan tinnitus matching juga bisa, meditasi, dan juga dengan teknik relaksasi. Sama seperti yang sudah dijelaskan di slide saya tadi sih sebetulnya. Jadi apapun itu balik pasti etiologinya seperti apa. Apalagi ini jelas pulsatil ya. Kalau yang pulsatil kan jelas gitu. Gitu sih, Dok. Paling tambahan dari saya sih gitu kalau untuk terapi ya. Oke, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Memang udah jelasnya. Kita harus tahu dulu ya itu tinnitusnya ini jenis apa. Ya, mungkin kalau saya tambahin ya selain itu kayak tadi gangguan yang otosklerosis segala macam, itu penting juga kita mengetahui ekstensinya. Kalau dia sudah sangat parah sampai bikin fiksasi di osikel tulang pendengaran, ya otomatis harus tapedektomi ya, Dok ya, harus diangkat gitu. Karena itu sudah mengganggu sekali gitu pastinya. Tapi jelas, Dok, kalau udah sampai status segala macam ya pasti sudah ada gangguan pendengaran ya. Jadi dia benar. biasanya keluhannya tinnitusnya malah tinnitus udah itu awal aja ya, Dok ya. udah kurang ya. Biasanya dia datang ke kita udah kayak saya tuh awalnya dengar tapi nggak apa-apa tadinya gitu. Sekarang kok saya malah nggak dengar. Nah, gitu biasanya. Benar-benar. Balik ke pertanyaan pertama tadi kan ada yang nanya bisa mengganggu pendengaran. Jelas banget bisa kan gitu. Karena balik etiologinya seperti apa gitu sih. Ya Dok. banyak juga kasus itu datang kalau sudah minta CT MRI biasanya nggak akan tinnitus saja, Dok. Kalau nggak ada headache lah, gangguan saraf kranial lah seperti saraf 7 misalnya. Terus kalau misalnya ada vascular loop yang berhimpitan dengan cranial nerve itu
Kadang bisa ada gangguan macam kayak Ya, kebas-kebas jadi ada dengernya. gangguan Ya. seperti parese nervus facialis sebenarnya kan dok ya. Hearing loss itu sudah pasti ada biasanya ya kalau udah extend banget disease-nya. Saya Gitu. selama di Siloam aja sebenarnya yang benar-benar dapat pasien tinnitus pure, artinya datang ke saya karena tinnitus tuh baru satu pasien. Itu juga datang ke saya bukan karena tinnitusnya loh, datangnya karena sudden deafness malah dia. Iya benar-benar dok. Kayaknya dokter Erika ingat itu. Jadi saya Iya. dapat pasien malah sudah sudden deafness dok, tapi ternyata begitu kita anamnesa gali lebih lanjut, awalnya ternyata dia udah tinnitus, tapi udah dari 5 tahun yang lalu, terus dia sudah ada tinnitus di awal, dia tetap dengan kebiasaan diving, dengan kebiasaan-kebiasaan dia gitu. Jadi kayak ya sudahlah gitu kan ya, maksudnya artinya dia datang ke kita udah sudden deafness, kita obatin gitu. Nah, sudden deafness-nya bisa kita obatin dalam artian kita pertahankan pendengarannya, tinnitusnya yang berlanjut. Jadi dia kayak, kenapa nih dok saya malah tinnitus? Nah loh kan. Gitu sih dok. Jadi kadang kita juga dikonsulin malah dari penyakit dalam atau justru dari saraf. Pasien-pasien yang headache biasanya, tension headache dia bilang seperti itu, hipertensi. Ternyata datang ke kita dia dengan tinnitus. Gitu sih. Oke, baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi memang tinnitus itu sendiri adalah bisa gejala-gejala awal. Dia biasanya sampingan juga sama penyakit yang lain ya dok. Penemuan klinis dan imaging lainnya juga tergantung dari diagnosisnya dia apa, penyebabnya dia apa. Itu dan kausanya dan kemudian untuk terapinya juga tadi banyak ya dok, pilihannya ada 9 dan tergantung nanti yang cocok dengan pasiennya apa, sama tadi ada manajemen stresnya juga ya, bergantung pada subjektif pasien. Sama kayak pasien kita yang kemarin itu kan dia agak kurang kooperatif ya dok, jadi agak lama pengobatannya ya. Oke, mungkin ada Ya, pertanyaan benar. lain. Ya. Karena kadang pasien merasa kalau sudah enak udah mau pulang kan ya dok ya. Itu Betul udah dok. kayak ya udahlah ya gitu. Terus kadang dilupakan juga bahwa oksigenasi tidak perlu menunggu pasien harus sesak dipakainya gitu kan. Nah, sementara saat itu pasien tidak kooperatif kita suruh pakai oksigen, dilepas-lepas oksigennya dokter Anas. Jadi kayak, duh si bapak kira-kira gitu kadang-kadang ya. Cuman ya sudah gitu kan kita yang akhirnya mencoba memodifikasi diri kita cara untuk edukasi ke pasien yang baik seperti apa. Mungkin seperti itu sih ya. Jadi balik lagi untuk tinnitus memang satu kita harus bisa manajemennya adalah menenangkan pasien dulu sih dok menurut saya. Itu udah paling utama. Karena biasanya mereka karena tadi sudah dia berpindah-pindah ke dokter mana, datang ke kita itu dia sudah dengan seabrek keluhan, begitu kita kasih terapi kadang dia akan bilang, "Saya udah dok dapat terapi itu." Atau kalau tidak salah mereka punya komunitas tinnitus. Nah, itu yang saya kemarin baru dapat pasien juga. Dia punya komunitas tinnitus sehingga datang-datang ke saya, "Dok, kok saya nggak dilakukan injeksi ya? Kok saya nggak dilakukan injeksi di membran timpani saya, di genang telinga saya ya?" Begitu loh dok. Jadi datang tuh kayak menawarkan diri gitu. Sementara penyebabnya kita belum tahu. Nah itu sih, gitu dok. Jadi memang nggak bisa kita mau mengkotak-kotakan pasien itu tidak bisa. Gitu sih dok. Mungkin begitu sih kalau dari saya. Oke, ya baik dok. Coba reminder lagi untuk para peserta webinar bisa mengisi absensi atau link evaluasi yang dikirimkan di chat. Oke. Jadi kami akan mengirimkan apa namanya sertifikat ke email yang tercantum. Oke, coba saya lihat lagi apa ada pertanyaan. Ya, dok. Kayaknya sudah nggak ada nih ya dok ya. Ya, mungkin sedikit bisa saya simpulkan untuk tinnitus ini sendiri itu kan gejala ya dok ya, masih banyak yang lainnya dan dia itu bersifat subjektif atau bisa juga objektif dan tinnitus itu sendiri juga terbagi dua, ada yang pulsalti dan non pulsalti. Kemudian juga untuk pengobatannya juga ada macam-macam, ada 9
terapi tadi ya. Untuk teman-teman yang di perifer mungkin bisa melakukan pemeriksaan awal seperti gelar kepala, otoskopi, dan kalau memang sudah berulang dan tidak bisa lagi diobati, harap dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas yang lebih naik. Kemudian untuk pemeriksaan imagingnya juga lebih baik menggunakan CT scan atau MRI saja ya dok, karena yang konvensional sih biasanya nggak terlalu kelihatan ya dok, nggak bisa apa-apa. Sama juga untuk pemeriksaan radiologinya itu bergantung dari diagnosis dari spesialis yang dimintakan nanti apa. Untuk persiapan nggak ada sesuatu yang spesifik atau yang khusus, tinggal pasiennya mau apa aja. Gitu. Kemudian itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari dokter sekalian, apakah ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau Ada sih sementara ya. oke. Iya. Dari Kalau saya juga udah cukup sih. tinggi. Iya, proses segitu kita sudahi saja. Terima kasih atas atensi dari dokter-dokter dan rekan sejawat sekalian. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di prakteknya sehari-hari. Kemudian kalau misalnya ada salah hilaf, kami selaku panitia mohon maaf. Untuk billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sekalian.